Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hazik Asardar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Semoga dengan menonton video pembelajaran kali ini, teman-teman dapat memahami nih tentang konsep dari kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, kita langsung masuk aja ke materi, teman-teman. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, teman-teman. Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran ini biasanya itu terdapat 3 kasus, teman-teman. Dimana yang pertama itu titik terletak di dalam lingkaran, titik terletak pada lingkaran atau tepat berada di lingkaran. Yang ketiga, kasus ketiga itu titik terletak di luar lingkaran, teman-teman. Oke. Jadi misalkan titiknya itu kita namakan sebagai titik X1, Y1 ya teman-teman. Ketika titik terletak di dalam lingkaran teman-teman, maka nanti persamaan lingkarannya itu adalah yang berpusat di 0,0 itu nanti persamaan lingkarannya itu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu kurang dari R kuadrat teman-teman. Nah yang berpusat di A, B nanti persamaannya akan menjadi X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Sedangkan nanti bentuk umumnya teman-teman itu akan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C kurang dari 0. Jadi tandanya itu adalah kurang dari teman-teman kalau titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Oke, kalau titik tersebut terletak tepat pada lingkaran teman-teman, maka itu akan sama dengan teman-teman. Maksudnya adalah persamaan di 0,0-nya maka akan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang berpusat di A, B akan menjadi X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan bentuk umumnya itu adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0. Jadi kalau terletak pada lingkaran itu sendiri maka tandanya itu adalah sama dengan teman-teman. Oke, terus kalau untuk yang di luar lingkaran nanti adalah persamaan yang berpusat di 0,0-nya akan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat. Dan yang berpusat di A, B itu menjadi X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat lebih dari R kuadrat. Dan bentuk umumnya akan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C lebih dari 0. Jadi kalau terletak di luar lingkaran adalah lebih dari 0. Oke, mungkin yang harus diingat atau yang cukup diingat adalah tandanya aja teman-teman. Kalau di dalam lingkaran itu tandanya adalah kurang dari, kalau terletak tepat di lingkaran itu tandanya adalah sama dengan, dan kalau titiknya berada di luar lingkaran itu tandanya adalah lebih dari. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, katanya jika titik negatif 5, K terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 5Y dikurangi 21 sama dengan 0, maka tentukanlah nilai K. Di sini adalah soalnya pilihan ganda teman-teman. Oke, langsung kita bahas aja pembahasannya. Oke, katanya kan titik negatif 5, K itu terletak pada lingkaran ya teman-teman. Tadi kalau titik terletak pada lingkaran tandanya apa teman-teman? Sama dengan. Oke, jadi berlaku X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 5Y dikurangi 21 itu sama dengan 0. Oke, variabel X-nya kita ganti dengan negatif 5 dan variabel Y-nya kita ganti dengan K teman-teman. Maka didapat negatif 5 kuadrat ditambah K kuadrat ditambah 2 dikali negatif 5 dikurangi 5 dikali K dikurangi 21 sama dengan 0. Maka didapat teman-teman 25 ditambah K kuadrat dikurangi 10 dikurangi 5K dikurangi 21 sama dengan 0. Oke, maka didapat
K kuadrat dikurangi 5K dikurangi 6 sama dengan 0. Maka dengan cara memfaktorkan teman-teman, kita dapat K dikurangi 6, K ditambah 1 sama dengan 0. Oke, maka dari itu kita dapat K sama dengan 0 atau K sama dengan negatif 1. Maka jawabannya adalah nilai yang memenuhi K adalah negatif 1 atau 6. Oke, kemudian kita lanjut ke materi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran, teman-teman. Oke, jadi sebelum masuk ke materi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran ini, teman-teman harus mengingat tentang materi materi prasyarat, yaitu tentang materi persamaan kuadrat, teman-teman, khususnya untuk menentukan diskriminan, teman-teman. Rumus diskriminan itu apa, teman-teman? Oke, jadi rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, diskriminan biasanya dilambangkan dengan D besar. Dengan rumus tadi, D besar sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Karena ini nanti akan berhubungan sekali terhadap kedudukan garis ini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke materi kedudukan garis terhadap lingkarannya, teman-teman. Sama seperti tadi, kedudukan titik terhadap lingkaran, teman-teman. Jadi ada 3 kasus di sini, teman-teman. Kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3 kasus, di mana kasus yang pertama itu adalah jikalau garisnya itu tidak memotong lingkaran. Oke, jadi garis itu tidak memotong lingkaran sama sekali. Yang kedua itu ketika garisnya menyinggung. Oke, menyinggung artinya itu garisnya itu memotong lingkaran di suatu titik, di satu titik. Oke. Terus yang kedua adalah kasus dimana si garisnya itu, yang ketiga maksud saya, garisnya itu memotong lingkaran di 2 titik. Oke, jadi ada 3 kasus, teman-teman, dimana yang pertama itu garisnya tidak memotong, yang kedua adalah garisnya menyinggung atau memotong di 1 titik, dan yang ketiga adalah garisnya itu memotong di 2 titik lingkaran. Oke. Nah, jadi cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran itu, yang pertama itu caranya, teman-teman, kita mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, teman-teman. Sehingga nantinya itu kita dapat memperoleh suatu persamaan kuadrat, teman-teman. Kemudian dari persamaan kuadrat itu kita dapat menentukan nilai diskriminannya, teman-teman. Nah, dari diskriminan itulah kita dapat menentukan si kedudukan garis itu terhadap lingkaran. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka garis itu tidak akan memotong lingkaran, teman-teman. Nah, jika diskriminannya sama dengan 0, maka garis itu akan menyinggung lingkaran, dan jika diskriminannya lebih dari 0, maka garis itu akan memotong lingkaran di 2 titik, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung bahas aja contoh soalnya ya, teman-teman. Di sini ada contoh soal pilihan ganda, teman-teman. Soalnya adalah jika lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x ditambah 6y ditambah c sama dengan 0 menyinggung garis x sama dengan 2, maka tentukanlah nilai dari c. Oke, di sini soalnya pilihan ganda, teman-teman. Berikut adalah optionnya. Kita langsung bahas aja, teman-teman. Tadi katanya adalah langkah pertamanya untuk menentukan garis terhadap suatu lingkaran, teman-teman, kita mensubstitusikan persamaan garisnya. Di sini persamaan garisnya adalah x sama dengan 2, teman-teman. Mensubstitusikan persamaan garisnya ke dalam persamaan lingkaran. Di sini kita dapat persamaan garisnya itu adalah x sama dengan 2. Jadi kita ganti variabel x-nya menjadi 2, teman-teman. Maka didapat 2 kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6 dikali 2 ditambah 6y ditambah c sama dengan 0. Maka didapat 4 kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 12 ditambah 6y ditambah c sama dengan 0. Oke. Kemudian didapat 4 ditambah 12 adalah 16, maka didapat y kuadrat ditambah 6y ditambah 16 ditambah c sama dengan 0. Setelah itu apa katanya, teman-teman, untuk mencari ini kan katanya
menentukan diskriminannya ya teman-teman. Nah, di sini di soal kan udah dikasih tahu bahwa katanya lingkaran itu menyinggung garisnya. Oke, kalau menyinggung artinya apa teman-teman? Diskriminannya sama dengan 0. Oke, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Oke, dari persamaan tadi yang Y kuadrat tambah 6 Y ditambah 16 ditambah C sama dengan 0, maka didapat B-nya itu adalah 6, A-nya itu adalah 1, dan C-nya itu adalah 16 ditambah C. Oke, maka didapat 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 16 ditambah C sama dengan 0. Maka didapat 36 dikurangi 64 dikurangi 4C sama dengan 0. Maka didapat negatif 28 dikurangi 4C sama dengan 0. Maka didapat 4C sama dengan negatif 28. Maka nilai C itu adalah negatif 7. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran teman-teman. Semoga teman-teman memahami tentang konsep ini ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.